Rupanya Yayasan Granadi itu sejauh yang saya terima laporannya itu diatasnamakan untuk beberapa yayasan. Yayasan itu semuanya kan tentunya siapa dulu pendirinya, siapa pengurusnya, siapa pemiliknya, dan dari mana sumber keuangannya kan. Nah, nanti akan kita coba bicarakan dengan pihak pengadilan lah ya. Ya bagaimanapun dari maupun asalnya ya kita harapkan mereka segera memenuhi kewajibannya. 4 triliun uang yang diputus oleh pengadilan itu ya segera penuhilah. Seluruh pejabat di Kementerian Keuangan harus ikut secara aktif memikirkan, terlibat, dan ikut berpartisipasi di dalam rangka untuk terus menyiapkan instrumen keuangan negara dan menjaga kesehatan keuangan negara meskipun di dalam tekanan yang tidak mudah. Ya, karena selama ini problem kita adalah kesulitan menjangkau dan mendalami lebih lanjut dugaan pidana korupsi, money laundering maupun perpajakan ketika melibatkan negara-negara yang merupakan tax haven seperti Swiss. Nah, dengan adanya MLA ini tentu akan menjadi sangat bagus karena secara praktis kita dapat meminta bantuan untuk pelacakan, perampasan, pembekuan, bahkan pemulangan aset apabila terbukti. Takut miskin hartanya di Swiss disita, Tommy tuding pemilu 2019 tak demokratis. Memang lucu ya dagelan politik di negeri ini. Saat gerombolan Antek Cendana sibuk dengan isu PKI dan penolakan RUU HIP, pemerintah diam-diam mengesahkan RUU MLA. Ini adalah perjanjian tingkat tinggi untuk menyita aset hasil korupsi di Swiss. Seakan kehabisan isu, putra mahkota Cendana yang kini memimpin parpol turun gunung sendiri berkoar soal demokrasi. Pasti sang putra Cendana yang terbiasa hidup mewah, bergelimang harta, tak akan bisa tidur tenang dengan kebijakan pemerintah. Sayangnya, harta berlimpah saja tak cukup untuk bertarung di arena politik. Anak Orba sudah kehilangan koneksi di tingkat elit. Sedang otak mereka tak secerdik bapaknya. Ya akibatnya, isu lama seperti Antek, Aseng, komunis hingga PKI terus dimainkan. Bahkan kembali mengungkit hasil pemilu 2019. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa dengan Tommy Soeharto menilai bahwa pemilu 2019 memprihatinkan dan tidak demokratis. Ia mencontohkan, banyak petugas penyelenggara pemilu 2019 meninggal dunia dalam mengawal pesta demokrasi itu. Hal ini dikatakan Tommy saat membuka rapat pleno Partai Berkarya yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV pada Rabu. Kita juga ketahui pemilu 2019 itu sangat-sangat tidak demokratis. Karena memang kita mengetahui ada 600 orang penyelenggara meninggal, tapi dianggap binatang, tidak ada proses hukum sama sekali, kata Tommy. Tommy mengatakan, sebagian petugas penyelenggara pemilu yang memiliki tugas menghitung jumlah suara tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, kata dia, sengketa pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2 tidak bisa mengatasi hal itu hingga tahap Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama reformasi ini 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tapi penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan. Oh gitu ya, kata Tommy Soeharto. Atas keadaan tersebut, Tommy mengatakan kader-kader harus menerima fakta itu dan berbenah agar memiliki kesiapan matang dalam pemilu berikutnya. Mengingat Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas Parlemen 4% ya, kasihan. Kita harus berpikir cerdas dan berinovatif agar dapat menjawab aspirasi kebutuhan rakyat dengan mewujudkannya dalam kerja nyata. Kita patut menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita ada perjuangan yang sia-sia. Meskipun belum diberikan kesempatan dalam mewujudkan caleg DPR RI ke Senayan. Begitu kata putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto ini. Manis memang. Pernyataan Tommy ini seperti orang kena amnesia. Era Soeharto sendiri parpol dibatasi loh, dan para ASN dan pegawai negeri dipaksa memilih Golkar yang menaungi Soeharto. Selama 32 tahun ia memimpin, demokrasi tak ditegakkan dengan baik. Udahlah, nggak usah ngomong soal petugas KPPS, bahkan rakyat sendiri mendapat ancaman dalam memilih. Akhirnya, kesimpulan akhir bermuara pada kebencian anak Cendana pada pemerintah saat ini. Perjanjian MLA yang digagas Yasona sejak 2015 kini mulai menemukan puncaknya. Pada 14 Juli tahun lalu,
DPR akan segera mengesahkan RUU MLA dan sidang paripurna. Bagi cendana, artinya harta ribuan triliunan mereka sebentar lagi akan jadi milik negara. Dilansir dari situs dpr.go.id, perjanjian ini terdiri dari 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup batuan timbal balik pidana yang luas ini juga merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta. Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memasukkan dan memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak ataupun kejahatan perpajakan lainnya. Dengan ketegasan pemerintah saat ini, wajar kalau isu-isu panas itu makin masif dihembuskan. Semua antek cendana dikerahkan, dari apel siaga ganyang komunis oleh FPI hingga isu anti pajak oleh Zulkarnain. Tujuannya cuma satu, membuat keresahan di masyarakat untuk mengalihkan fokus pemerintah. Tapi pemerintahan Jokowi tidak sebodoh anak cendana yang kebanyakan makan hasil korupsi itu ya. Diam-diam dia akan mengambil alih semua aset dan harta cendana dan mengembalikan ke Ibu Pertiwi. Sebelum akhir periode keduanya, bisa dipastikan ia akan membuat miskin cendana beserta anteknya. Kini saatnya Jokowi membalikkan keadaan dari kekayaan negara yang dinikmati sekelompok orang dan dinasti keluarga menjadi kekayaan negara untuk semua rakyat Indonesia. Jokowi sudah membuktikan tak ada beban baginya di periode kedua. Lambat laun semua koruptor akan merasakan hidup layaknya orang biasa. Tentu saja cendana itu hanya permulaan, karena masih banyak tikus-tikus berdasi yang melenggang bebas. Semoga nasib mereka semua segera menyusul agar rakyat Indonesia kembali mendapatkan haknya.